Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas matematik kita. Kali ini kita akan membahas soal topik baru, yaitu speech acts. Sudah pernah dengar istilah ini? Oke, kita pelajari dari definisi awal sampai nanti bagaimana penerapannya dalam bahasa. Oke. An action performed via utterances or called speech acts. Di sini dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan lewat ujaran itu disebut dengan speech act. Tindakan yang dilakukan lewat ujaran itu disebut dengan speech act. Tindakan melalui ujaran itu maksudnya bagaimana? Ya, coba kita lihat contohnya. In English, they are commonly known as apology, compliment, complaint, invitation, promise, or request, and apply to the speaker's communicative intention. Jadi speech act ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tindak tutur. Tindak tutur itu maksudnya ketika kita mengujarkan sesuatu dalam pragmatik, itu bukan hanya kita menghasilkan sebuah ujaran, sebuah kalimat saja, tetapi sebenarnya kita sedang melakukan tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan lewat ujaran inilah yang disebut dengan speech act atau tindak tutur. Contohnya, saya ambil promise misalnya. Kalau Anda berjanji kepada seseorang, Anda pasti Anda akan mengucapkan, kalau tidak, I promise you to come to your house tonight, atau I'll come to your house tonight, without kata promise gitu ya. Tapi di dalam kalimat itu sebenarnya Anda sedang melakukan sesuatu. Melakukan apa? Ya, melakukan janji, membuat janji, promising someone to do something. Ya, begitu juga dengan request. Can you help me to pass the salt? Can you pass the salt for me please? Bisa tolong ambilkan garam itu? Nah, itu kan request, ya. Nah, itu semuanya adalah speech act, tindakan yang dilakukan lewat ujaran. Kalau contoh di sini, you are fired. The boss's utterance in one can perform the act of ending your employment. Unpleasant. Jadi di sini ketika dia mengujarkan kalimat you are fired, itu bukan hanya dia mengujarkan kalimat you are fired saja, tapi dia sedang melakukan sesuatu, sedang perform, sedang menampilkan, sedang melakukan sebuah aksi, yaitu ending your employment, memecat ya. Kemudian you are so delicious. You are so delicious. Ini bukan hanya kalimat, tapi adalah sebuah tindakan. Tindakannya apa? Memuji, compliment. You are welcome. You are welcome itu bukan hanya sebuah ujaran, tapi juga sebuah tindakan, yaitu acknowledgement of thanks. Kemudian you are crazy. Ini juga bukan sebagai hanya ujaran saja, tapi mengandung sebuah tindakan, yaitu expression of surprise. Dan banyak lagi tindakan-tindakan yang kita lakukan lewat ujaran itu sekali lagi disebut dengan speech act. Paham sampai sini? Nah, oke. Kemudian sebuah speech act itu akan bisa kita interpretasi atau kita maknai dengan dukungan situasi-situasi lain di sekitarnya, dengan dukungan circumstances di sekitarnya. Ya, the circumstances, including other utterances surrounding the utterance, are called the speech event, and it's their nature that determines the interpretation of an utterance as performing a particular speech act. Jadi gini, ketika kita menginterpretasi sebuah ujaran, kita membutuhkan hal-hal yang bisa membantu kita untuk memaknainya. Karena kalau salah nanti, kalau misalnya berbeda circumstancesnya, berbeda lingkungannya, akan juga berbeda maknanya bisa. Nah, lingkungan termasuk utterance lain atau ujaran-ujaran lain yang mengelilingi ujaran yang kita maksud, itu disebut dengan speech event. Disebut dengan speech event. For example, saya punya kalimat gini, this tea is really cold. Saya bilang begitu. Nah, kalimat ini bisa diinterpretasikan paling kurang menjadi dua makna. Yang pertama adalah sebuah pujian. Yang kedua bisa sebuah complaint. Kenapa? Gini, circumstancesnya begini. Ketika suatu saat teman Anda datang
pada saat itu sedang musim dingin misalnya, anggap di sini ada musim dingin ya, dia kedinginan dari luar, kemudian datang ke rumah Anda sajikan teh es yang dingin sekali. Terus dia bilang gini, "This tea is really cold," katanya. Nah, ketika situasinya seperti itu, interpretasinya bagaimana? Itu termasuk sebuah complaint pastinya, karena dia sudah kedinginan, dikasih lagi es yang dingin. Itu sebuah complaint. But it will be different if the circumstances is different as well. Misalnya ketika musim panas misalnya, dia sedang kehangatan, sangat kepanasan di luar, haus, datanglah ke rumah Anda, kemudian dia bilang begini, "This tea is really cold," katanya. Nah, ini bisa berupa sebuah praise, ya, bisa sebuah rasa syukur juga, sebuah kegembiraan sangat ketika dia mendapatkan sesuatu yang bisa melepaskan dahaganya. Nah, itu tergantung sekali kepada circumstances. Nah, ini semua disebut sebagai speech event. Ya, jadi hal-hal yang membantu untuk memaknai sebuah ujaran itu disebut dengan speech event. Oke, saya lanjut. Setelah Anda mengetahui apa itu speech act, kemudian contoh-contohnya, kemudian bagaimana cara Anda memaknai speech act. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Coba Anda baca slide yang keempat ini. On any occasion, the action performed by producing an utterance will consist of 3 related acts. Jadi setiap kita mengujarkan sebuah ujaran itu, sebenarnya ujaran itu terdiri atas 3 buah tindakan, acts, dan semuanya itu saling berhubungan, nggak bisa dipisah satu sama lain. Yang pertama disebut dengan a locutionary act, atau dalam bahasa Indonesia tindak lokusi. Ini adalah the basic act of utterance or producing a meaningful linguistic expressions. Jadi locutionary act itu adalah tindakan dasar dari sebuah utterance. Ketika Anda memproduksi sebuah meaningful linguistic expression, ekspresi linguistik yang bermakna, itu berarti Anda sedang melakukan tindak locutionary atau tindak lokusi. Ya, kegiatan memproduksi utterance tertentu, termasuk utterance-nya, itu disebut dengan tindak lokusi. Nah, ini yang paling dasar. Kalau nggak ada tindak lokusi, tidak akan ada tindakan yang kedua dan yang ketiga. Jadi tindakan lokusi ini basicnya. Jadi tindakan lokusi itu adalah tindakan memproduksi ujaran, producing a meaningful linguistic expressions. Oke. Nah, setelah ada tindak lokusi ini, nanti akan diikuti dengan tindak illocutionary act atau tindak ilokusi. It is formed via communicative force of an utterance. We form an utterance with some kind of function in mind. This force is known as illocutionary force, an offer, a statement, a promise, a threat, etc. Jadi gini, ketika kita memproduksi sebuah ujaran, tindak lokusi, pasti ada maksudnya kan? Nah, Anda bilang I'm very sad, Anda bilang, itu pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya Anda mengekspresikan perasaan sedih Anda. Kalau Anda bilang begini, I don't like you, itu juga mengekspresikan tindakan Anda. Kemudian mengekspresikan perasaan Anda. Kalau Anda bilang begini, awas ya, kalau kamu macam-macam, saya tunggu kamu depan gerbang. Nah, itu berarti Anda sedang melakukan sesuatu juga. Maksudnya apa itu? Apa fungsinya? Fungsinya itu Anda mengancam. Nah, inilah yang disebut dengan illocutionary act. Jadi illocutionary act itu adalah communicative force-nya, fungsi dari ujaran. Nah, ujaran itu mempunyai yang namanya illocutionary force atau daya ilokusi. Fungsi dari ujaran disebut juga dengan daya ilokusi. Bisa sebuah offer itu apa itu namanya? Tawaran, bisa sebuah statement, sebuah pernyataan, bisa sebuah promise, sebuah janji, bisa sebuah threat atau sebuah ancaman. Nah, itu namanya illocutionary force, daya ilokusi. Oke. Jadi kita sudah punya dua. Satu, tindakan memproduksi ujarannya, locutionary act. Kemudian
fungsi dari ujarannya atau maksud dari ujarannya, yaitu illocutionary act. Nah, kemudian nanti tindakan lokusi dan illocutionary ini akan menimbulkan sebuah akibat, sebuah efek, ya. Jadi efek itu disebut dengan perlocutionary acts, ya. Perlocutionary acts reveals the effect the speaker wants to exercise over the hearer. This is also known as perlocutionary effect. Jadi, ketika Anda mengancam seseorang, apa efek yang terjadi terhadap efek yang Anda inginkan timbul di si mitra tutur? Ketakutan, ya, atau minta maaf atau segala macam ya. Nah, kalau promise, apa efek yang timbul? Efeknya dia mengharapkan kedatangan Anda, gitu. Kalau Anda perintah dia, efeknya apa? Efeknya dia melakukan atau tidak melakukan perintah Anda. Nah, itu semua disebut dengan perlocutionary acts. Perlocutionary act itu diwujudkan dalam bentuk perlocutionary effect. Jadi ingat, tadi kalau illocutionary mempunyai illocutionary force atau daya ilokusi. Kalau perlocutionary act itu punya perlocutionary effect atau efek perlokusi. Oke, paham ya? Ini tiga-tiganya ini adalah dasar dari speech act. Anda nggak boleh tidak mengetahuinya, harus paham. Oke, now look at the slide. Nah, di sini ada theory of speech act, ya. Ada desire illocutionary, ada effect perlokusi, ada specific word locution. Nah, coba Anda lihat urutannya nih. Kenapa desire atau illokusinya dulu, baru lokusinya, baru perlokusi? Tadi kan saya jelaskan lokusi dulu nih, ujarannya dulu, kemudian baru setelah itu apa fungsinya, baru setelah itu apa efeknya. Nah, sekarang kenapa di gambar ini lokusinya ada di tengah, berada setelah illokusi? Apa jawabannya? Ya, jadi gini, ketika Anda ingin mengucapkan sesuatu, ingin dulu nih. Ingin itu berarti sudah ada sebuah fungsi dalam pikiran kita. Fungsinya kita pengen menyuruh atau memerintah nih orang nih, gitu ya. Nah, itu yang namanya illokusi. Kita sudah punya illokusinya, mau berjanji kah, mau memecat kah, mau mengumumkan kah, mau menolong kah, mau membatalkan kah, atau sebagainya. Itu semuanya illokusi yang sudah ada di pikiran kita. Kemudian illokusi ini diwujudkan dalam bentuk specific words berupa locutionary acts. Makanya muncul di sini yang di tengah, locutionary acts, ya. Nah, setelah lokusi itu diwujudkan, barulah nanti muncul efek perlokusi yang munculnya bisa di mitra tutur. Makanya gambarnya seperti ini, paham ya? Oke. Locution, physical utterance by the speaker. Illocution, the intended meaning of the utterance by the speaker. Kemudian perlocution, the action that results from the locution. Nah, ini dia ya, tadi sama kayak tadi penjelasannya. Oke, kita lanjut. Saya kasih contoh yang lain. Saya punya ujaran, I've just made some coffee. I've just made some coffee. Ujaran ini mempunyai 3 bentuk aksi atau tindakan. Yang pertama, locutionary act. Apa locutionary act-nya? Ya, tindakan mengujarkan kalimat I've just made some coffee, ya. Nah, jadi gini, locutionary act itu harus dipahami oleh orang yang berbicara dan orang yang mendengar, gitu ya. Misalnya kalau saya bilang ahamokova, saya bilang ini bukan bahasa Inggris. Orang yang mendengar tidak paham dengan arti ahamokova. Nah, itu berarti ahamokova is not a locutionary in English. Tuh. Jadi orang itu tidak paham dengan elokusi yang saya ujarkan karena dia tidak paham bahasa tersebut. Nah, kemudian tindak elokusi dari ujaran ini apa? Oh, bisa saja sebuah offer, bisa saja sebuah explanation, atau other communicative functions. Jadi bisa saja sebuah tawaran, I've just made some coffee. Kan bisa kan orang menawarkan sesuatu tanpa bilang, kamu mau kopi nggak? Saya baru bikin kopi nih, kan nggak harus begitu. Bisa saja itu hanya seperti sebuah statement, tapi sebenarnya fungsinya adalah fungsi menawarkan. Atau bisa saja sebuah fungsi explanation atau menjelaskan, bisa. Atau another communicative functions, bisa banyak, tergantung kepada speech eventnya tadi.
Oke. Kemudian perlokusinya apa? An account for wonderful smell or to get a hero to drink some coffee. Kalau si offer kalau offer, ilokusinya offer, berarti perlokusinya bisa saja si yang mitra tuturnya menerima tawaran untuk minum kopi, ya. Kemudian kalau explanation bisa saja, oh iya ya, saya baru mencium bau wonderful smell dari secangkir kopi, kata si mitra tuturnya. Itu bisa saja, itu perlokusinya. Oke. Lanjut ya. Satu ujaran bisa saja menghasilkan lokusi yang berbeda-beda. Ini sangat tergantung kepada speech event atau konteksnya tadi, ya. Misal, saya kasih contoh lagi. I'll see you later, saya bilang. I'll see you later itu bisa saja diinterpretasi, bisa saja mengandung illocutionary force yang berbeda-beda. Tergantung orang yang membicarakannya, kepada siapa dia dibicarakan, kapan, di mana, dalam situasi apa, itu speech event atau konteksnya semuanya. I'll see you later itu bisa saja mengandung daya elokusi prediction. Dia memprediksi nih bahwa suatu hari nanti dia akan bertemu lagi dengan orang yang diajaknya berbicara, prediction. Kemudian bisa juga sebuah warning, I'll see you later, hati-hati ya, saya akan bisa menemui Anda lagi, kamu harus hati-hati. Bisa. Atau sebuah promise, I'll see you later, walaupun tidak ada kata I predict that I'll see you later, I warned you I'll see you later, I promise that I'll see you later. Walaupun tidak ada tiga kata ini, tapi dari konteks atau speech event, seseorang akan bisa memaknai ini daya elokusinya apa. Oke. Bisa nanti ditambah dengan beberapa another functions, illocutionary function yang lain.